Salam untuk kebajikan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai. Tanpa kita sadari, tanggal 17 Oktober 2024 yang lalu, Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, ya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang ditunda pelaksanaannya pada saat penetapan pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lalu, itu sudah resmi berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024 yang lalu. Dengan kata lain, dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, maka kita sebagai warga negara Republik Indonesia, baik secara pribadi, individu, ya, maupun secara korporat, perusahaan, dan juga ada juga mengatur tentang perusahaan negara, itu semua tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimaksud, Undang-Undang 27 tahun 2022. Di dalam undang-undang ini sangat penting kita sampaikan bahwa masyarakat perlu mengetahui secara luas hak dan kewajiban dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tersebut yang sudah berlaku, ya, full sejak 17 Oktober 2024. Yaitu ada dua tentang pengaturan data pribadi yang bersifat umum dan spesifik, ya. Yang diatur dalam undang-undang dan yang disebut dengan yang bersifat umum itu adalah data-data umum yang ada di KTP kita, ya, seperti nama, jenis kelamin, agama, ya, dan lain-lain, ya, yang ada di data KTP. Itu di dalam kategori undang-undang perlindungan data pribadi itu adalah data umum. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik itu adalah meliputi data kesehatan, nama ibu kandung, latar belakang keluarga, ya, namanya silsilah dan lain-lain, ya, termasuk hal-hal lain yang tidak diatur yang bersifat umum, ya, biometrik, catatan kesehatan, itu adalah data pribadi yang bersifat spesifik, ya. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 tahun 2022, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa ada larangan, ada kewajiban bagi korporasi, ya, dan juga ada hal yang harus kita ketahui, ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk menjadi pembelajaran buat kita sebagai masyarakat umum dan juga warga negara Indonesia, untuk menjadi pemahaman bagi kita tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimaksud, ya, bahwa perusahaan-perusahaan itu wajib mengelola data, ya. Bukan hanya perusahaan, termasuk instansi, ya, dalam hal ini, karena diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut, bahwa wajib melindungi semua data yang diperoleh, dan cara memperolehnya itu harus tidak bertentangan dengan hukum. Artinya yang selama ini mendapatkan data itu secara sembarangan, baik itu institusi maupun korporasi, ya, ini tentu ada ancaman, ya. Ada ancaman pidana maupun denda, ya, bagi korporasi, ya. Bagi masyarakat umum, ya, sebagaimana kita tahu, supaya kita tahu hak dan kewajiban kita yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini maksudnya untuk melindungi data pribadi warga negara pada umumnya, ya, yang selama ini banyak disalahgunakan, ya, baik itu data pribadi yang bersifat umum seperti KTP maupun data pribadi yang bersifat spesifik, ya, yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi dari data-data pribadi, ya, yang bersifat umum dan spesifik ini dilindungi betul di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, yang secara garis besar mengatur, ya, bahwa kita selaku pribadi berhak mengetahui data yang diminta oleh instansi, yang diminta oleh pribadi tertentu, tujuan penggunaannya untuk apa data pribadi tersebut kita diminta, dan yang meminta wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dimaksud supaya tidak dapat disalahgunakan oleh mereka, ya.
Dalam undang-undang ini dikecualikan untuk dalam hal keperluan negara ya, dan juga keperluan pemeriksaan dokumen keuangan negara dan sebagainya, dalam hal untuk penyidikan dan sebagainya itu dikecualikan ya, bahwa itu mereka boleh mendapatkan ya data itu tidak sesuai dengan undang-undang ini ya. Ada selain dari ini bahwa semua itu harus tunduk kepada undang-undang ini ya, yaitu bahwa yang meminta data kita berhak untuk mengetahui bahwa digunakan untuk apa data pribadi kita ini diminta. Sanksi pidana ini menanti ya di dalam pasal 67 ya, itu diberikan ada 3 ayat sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran ya yang diatur ya dalam pasal 67 Undang-Undang PDP ini tahun 27 2022 ini, dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah, yaitu terhadap orang yang mengumpulkan data pribadi orang ya dengan maksud untuk menguntungkan diri dan subjek mengalami kerugian bagi subjek ya pemilik data ya. Itu ancaman pidananya 5 tahun dan dendanya maksimum 5 miliar rupiah. Termasuk menggunakan data yang bukan miliknya, data pribadi bukan miliknya, itu juga diancam hukuman ya pidana seperti yang saya maksudkan dalam pasal 67 Undang-Undang PDP ini. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 ini, kita harapkan masyarakat kita makin tertib